Baik, sebelum membahas materi, alangkah lebih baik kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Seperti biasa, setelah berdoa, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kamila, Hadir Pak. Nabila, Hadir Om. Tiang Fikrian, Hadir Pak. semuanya hadir ya. Ya Pak. Jadi pada pertemuan kali ini itu akan membahas terkait teks negosiasi. Tapi sebelum kita membahas materi pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengulas materi sebelumnya. Kan pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah bilang bahwa materi teks negosiasi ini terlalu luas cakupannya. Jadi Bapak bagi menjadi 2 pertemuan. Materi sebelumnya itu membahas 6 poin. Ya. Yang pertama itu kan pengertian terkait teks negosiasi, tujuan, terus manfaat, ciri-ciri, jenis dan struktur dalam teks negosiasi. Nah, untuk agar dapat Bapak mengetahui kalian menguasai atau sudah memahami materi sebelumnya, Bapak akan mengajukan pertanyaan terkait materi tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri dari teks negosiasi? Ya Pak. Ya, Kamila, silakan. Ciri-ciri teks negosiasi itu menghasilkan kesepakatan, mengarahkan pada tujuan yang praktis, memprioritaskan kepentingan bersama. Betul, bagus Kamila. Nah, dalam teks negosiasi kan bukan hanya ciri-ciri saja, jadi ada struktur juga. Nah, coba Alhamdulillah, dalam teks negosiasi kan ada strukturnya. Nah, yang termasuk struktur dalam teks negosiasi apa saja sih? Coba sebutkan. Ada relasi, pernyataan, Ya. pemenuhan, Ya. penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Betul. Untuk pembelian itu termasuk jika negosiasinya dalam lingkup jual beli. Jadi kalau dalam perusahaan biasanya antara sahabat itu pembelian tidak termasuk. Nah, bagus. Berarti kalian sudah memahami materi sebelumnya ya. Manfaat dari mempelajari teks negosiasi ini banyak sekali. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti akan melakukan teks negosiasi. Disengaja atau tidak sengaja kita di keseharian kita pasti melakukan negosiasi. Entah dengan kawan, keluarga, saudara, atau rekan bisnis, pada pembeli pasti melakukan teks negosiasi. Oleh karena itu kita perlu melatih kemampuan kita dalam negosiasi. Karena negosiasi ini yang kita lakukan terus setiap hari. Jadi melatih kemampuan dalam negosiasi itu sangat penting. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Dalam selandia ayat pertama ini itu terdapat pengertian dari teks negosiasi. Pada pertemuan kemarin kan pada pertemuan sebelumnya kita memang sudah mempelajari dan membahas gitu terkait pengertian dari teks negosiasi ini. Tapi pada pertemuan kali ini juga kita membahas ini lagi biar lebih melekat dalam pikiran kita, dalam benak kita apa itu negosiasi. Jadi yang pertama itu dari pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi
adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi kalau kepentingan kita sama, itu tidak mungkin ada negosiasi karena kepentingannya enggak berbeda, kepentingannya harus berbeda jika ingin ada negosiasi. Pengertian yang kedua, negosiasi artinya proses tawar-menawar dengan cara berunding demi mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain yang lainnya yang dapat ditemukan dalam bentuk teks dan percakapan. Pengertian yang ketiga itu teks negosiasi juga bisa disebut sebagai teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetisi. Pengertian yang terakhir itu negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dari keempat pengertian itu, kita dapat menyimpulkan bahwa teks negosiasi adalah proses interaksi yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi poin penting atau penting dari teks negosiasi atau proses negosiasi itu yang pertama untuk mencapai suatu tujuan yang melalui antara kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, lalu mempunyai kepentingan berbeda. Dapat kita lihat pada gambar 4 ini proses. Jika kita lihat secara rinci, ini salah satu contoh dari gambaran teks negosiasi. Dapat ditebak ini negosiasi dalam lingkup apa? Dalam lingkup apa? Ya benar, perusahaan, bisnis termasuk ini. Betul. Jika ini terlihat gambar ini kan nggak seperti ini kan? Ini kan formal gitu. Ini tidak berarti ini. Oke, ini gambaran proses negosiasi antara teman dengan teman dalam satu geng atau kelompok. Ya, kita lihat ini kan serang ini serang anak. Berarti ini proses negosiasi dalam keluarga. Betul. Jika ini Pasar. betul. Ini sebagai apa? Penjual. Penjual dong ini. Nah ini pembeli. Tuh, masa penjual ada jual kan? Iya Pak. Nah ini dilakukan di pasar. Mari kita lanjut. Sekarang mengevaluasi 3P dalam teks negosiasi. Yang dimaksud 3P di sini yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Jadi dalam negosiasi baik secara lisan maupun tulisan, di dalamnya itu terdapat ketiga komponen ini: pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Jadi 3 komponen ini adalah hal pokok dalam negosiasi atau dalam teks negosiasi. Apa sih yang disebut dengan pengajuan, penawaran, persetujuan? Yang dimaksud dengan pengajuan itu yang berisi inisiasi dari satu pihak untuk mencapai keinginan
Nah, yang kedua kan penawaran. Nah, penawaran merupakan bagian yang memberikan respon terhadap bagian pengajuan. Jadi setelah ada pengajuan pasti akan ada penawaran. Yang ketiga itu persetujuan. Nah, bagian ini persetujuan merupakan bagian yang menyatakan kesepakatan para pihak yang bernegosiasi. Jadi jika tawar menawar sudah, maka akan ada persetujuan sebagai tahap akhir. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, tadi kan dalam mengevaluasi 3P itu sebenarnya ada tahap-tahap yang baik. Jadi agar kita melakukan negosiasi dengan baik dan benar itu ada tahapannya. Yang pertama itu ketika bernegosiasi sampaikanlah keinginan dengan komunikasi yang baik. Terus yang kedua, fokuslah pada kebutuhan kita, kebutuhan Anda dan kebutuhan lawan negosiasi. Jadi jangan melihat kebutuhan kita saja, tapi kita juga harus memperhatikan lawan negosiasi kita agar saling menguntungkan. Lalu yang ketiga, negosiasi berakhir setelah mendapatkan keputusan yang disetujui kedua belah pihak. Jadi jika sudah disetujui antara kedua belah pihak, itu berarti negosiasi dapat dikatakan sudah berhasil. Nah, misal nih, salah satu pihak itu belum atau tidak setuju, ya, tidak setuju dengan harapan dari lawannya gitu. Nah, itu maka kita harus melihat apa kepentingan lawan kita dan apa kepentingan kita, lalu mengambil jalan tengah agar mencapai tujuan dan tidak merugikan satu sama lain, saling menguntungkan. Nah, ini media untuk bernegosiasi. Di layar ini ada 3 macam media negosiasi. Yang pertama itu internet atau dalam jaringan. Biasanya dilakukan secara daring. Nah, dalam internet itu sekarang kan teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya. Jadi kita bisa belanja suatu barang dengan cepat melalui aplikasi pada HP kita, ya. Bisa aplikasi yang macam-macam lah. Nah, biasanya dalam aplikasi itu kita dapat melakukan negosiasi dengan penjual. Nah, itu yang termasuk ke dalam internet. Yang kedua itu surat penawaran, dan yang ketiga itu bernegosiasi secara langsung. Bernegosiasi secara langsung itu seperti gambar-gambar yang sebelumnya Bapak terangkan. Seperti itu proses negosiasi secara langsung. Bagaimana sampai sini? Sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Dapat memahami semuanya ya? Bagus. Menyampaikan 3P dalam negosiasi sudah diberikan.
menyampaikan bahwa 3P itu pengajuan, penawaran, dan apa? Betul, persetujuan. Jangan ragu. Nah, menyampaikan 3P ini itu perlu dilakukan agar apa sih? Agar lawan negosiasi dapat memahami apa yang akan disampaikan serta apa yang menjadi kesepakatan. Jadi 3P ini itu perlu kita sampaikan. Lalu ketika menyampaikan itu harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Kenapa harus dengan sopan dan santun? Karena agar suasana dalam bernegosiasi itu tetap stabil, tetap baik dan tenang. Jadi agar hasil negosiasi juga bagus. Nah, selanjutnya itu berikan alasan yang bagus dan semua alasan kedua belah pihak harus disampaikan semua agar tidak terjadi salah paham. Lalu ketika terdapat satu pihak, nah ini yang saya bahas tadi. Ketika terdapat satu pihak yang kurang setuju, maka pihak tersebut harus memberikan alasannya dengan jelas. Nah, dalam kelihatan terlihat ya. Ini contoh dari teks negosiasi antara pengusaha dan pegawai bank. Coba baca dulu, lalu tentukan mana 3P-nya, mana pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah ya? Nah, dalam teks negosiasi ini mana sih yang termasuk dalam pengajuan? Coba lebih bang. Pengajuannya Pak? Ya, pengajuan. Yang termasuk dalam pengajuannya itu dalam proposalnya pengusaha mengajukan pinjaman dana sebesar 80 juta. Bagus, benar. Nah, Kamila, coba mana bagian dari penawaran? Bagian penawarannya itu pihak bank mengatakan hanya bisa memenuhi pinjaman sebesar 70 juta. Namun pengusaha menawar lagi karena 70 juta dinilai kurang untuk memulai usahanya. Bagus, betul sekali. Nah, yang termasuk ke dalam persetujuan itu jadi akhirnya pihak bank dan pengusaha menyatakan atau menyepakati pinjaman dana sebesar 75 juta. Jadi menyepakati dana ini 75 juta. Berarti jika sudah dapat menganalisis, kalian sudah memahami dan mengerti materi kali ini. Nah, coba Bapak tugaskan kepada kalian membuat teks negosiasi. Tapi iya, membuatnya dalam kelompok. Jadi membuat 2 orang ini, kalian membuat satu teks negosiasi yang nanti teks itu kalian presentasikan di depan. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, beri waktu
bagus. Selamat mencoba. Praktek kalian di depan tadi bagus dan memenuhi 3 kriteria itu. Jadi 3 kriteria itu ada semua dalam yang kalian praktekkan tadi. Berarti dapat disimpulkan kalian sudah memahami betul terkait materi pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri, Bapak punya tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang nanti kalian kerjakan di rumah. Ini tugasnya. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan, pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Jadi dapat disimpulkan materi pada pertemuan kali ini itu terkait pengertian, negosiasi, terus tahapan-tahapan negosiasi yang baik dan benar, cara mengevaluasi 3P, pengajuan, penawaran, dan persetujuan, lalu media dalam negosiasi, dan udah. Baik, kalau begitu pembelajaran saya akhiri. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.